Mamat Al-Kathiri merosting Wakil Rakyat Sulawesi Utara dari Partai Nasdem, Hillary Brigita Lasut. Tidak terima, Hillary melaporkan Mamat ke polisi. Polemik pun terjadi. Awal ceritanya, Hillary, Mamat, dan yang lainnya hadir di sebuah acara Pro Dewa 1 Oktober lalu. Di acara itu, Mamat selaku komika mengucapkan materi roastingnya sambil berdiri di dekat Hillary. Berikut kutipan video ketika Mamat merosting Hillary. Hillary tidak terima. Pada 3 Oktober 2022, dia melaporkan Mamat ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik, pasal 310 KUHP. Politikus muda itu merasa tersinggung martabatnya oleh kata-kata Mamat. Dia bakal mencabut laporan itu kalau Mamat minta maaf. Dia mengajak publik untuk tidak khawatir akan laporannya itu. Polemik berisi pro kontra timbul dari isu tersebut. Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR menilai langkah Hillary melaporkan Mamat cuma buang-buang waktu. Seharusnya Hillary tidak perlu mempolisikan Mamat. Politikus DPR dari Partai Gerindra yang juga hadir saat Mamat merosting Hillary, yakni Fadly John, tidak sama dengan Hillary. Dia mengaku menjadi sasaran Mamat pula, tapi dia terhibur dengan roasting Mamat. Kata-kata kasar dalam ucapan Mamat dianggapnya sebagai bumbu komedi. Politikus Dhanil Anjar Simanjuntak yang merupakan juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto turut berkomentar. Menurutnya, orang yang masuk politik harus siap di roasting. Bahkan, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menyayangkan langkah hukum yang ditempuh Hillary Brigita Lasut. Bagaimana dengan kalian? Kalian berada di sisi Hillary Brigita Lasut atau Mamat Al-Kathiri nih? Saya mau kritik juga, Bu Brigita kenapa cabut ya? Karena lu mau stand up. Karena lo mau stand up. Oh, karena saya mau stand up. Saya mau kritik nih. Tadi kata-kata closing statement itu terkesan keren banget tapi nggak ada isi ya. Iya. Tadi dia bilang dia bilang bahwa jangan merosting dan lain-lain gitu kan. Jangan kasih kritik, kasih solusi dulu juga dong gitu kan. Kasih solusi juga dong. Ini orang nggak pikir ya. Pajak kita dikeluarin untuk bayar orang-orang ini buat cari solusi. Kenapa suruh kita yang cari solusi? Yang tugas cari solusi itu mereka. Kita tugasnya ngeritik. Ingat itu teman-teman ya. Kritik aja nggak usah solusi-solusi. Mereka yang tugasnya cari solusi. Gak apa-apa. Apa sini? Enggak. Hidup perempuan. Beda lagi nih narasinya ya. Beda lagi. Iya, enggak, tugas mereka itu yang cari solusi. Jadi stop anggota DPR, kemudian birokrat, eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Tugas kalian di banyak negara untuk cari solusi. Kalau enggak, mari kita tukaran. Ibu Brigita mundur, PAW kasih saya jabatannya. Gitu. Kesel banget saya. Terus yang kedua apa? Jangan takut, ayo masuk ke dalam politik. Tai. Coba yang ngomong gitu orang yang bapaknya bukan anggota DPR, coba, atau bukan punya partai. Coba. Atau bukan anggota DPR gitu. Saya orang tua bukan siapa-siapa, nggak punya partai apa-apa, masuk politik, emang kan minta duit sama partai? Bang Fadly, Gerindra kalau pilkada Papua satu kursinya berapa? 1,5 M ya? Saya punya daftarnya semua. Untuk bupati ya, Bang Fastu juga udah saya tanya tuh. Jadi nggak usah ngomongin kayak berbusa-busa, ayolah masuk di politik. Ini ciri orang ya yang udah masuk di dalam legislatif ataupun eksekutif tapi nggak mengerti definisi politik gitu. Ini yang kita lakukan sekarang ini berpolitik. Politik itu bukan hanya masuk legislatif, bukan hanya masuk eksekutif. Ini politik, 212 juga politik gitu. Ya iya kan, masa berkumpul. Saya nggak bilang itu tujuannya politik. Saya bilang itu kegiatan politik. Karena orang berkumpul kan, berkumpul menyuarakan sesuatu, itu politik dong, betul nggak Bang Fadly? Politik itu luas kan, bukan seperti yang Brigita bilang kan. Nah ya udah, saya pesimis sama masa muda orang Indonesia gitu.
definisi politik aja nggak paham ya. Kesel saya, panggil dong ulang dia sini. Sosokan lagi nggak mau roasting, kan takut dikritik ya. Karena kalau ditanya nggak bisa jawab. Fungsi legislasi apa aja pasti bingung tuh. Iya. Kita nggak akan habis berbicara presidensial threshold kalau partai-partai ini masih dikuasai oleh ketua partai. Ketua partai angkat telepon diam. Ketua partai angkat telepon fraksi nyatakan beda pendapat. Kalau DPR kita nggak diisi oleh individual, makanya saya setuju bubarkan partai politik, bubarkan. Gak usah ada partai gitu. Tes saja semua masing-masing gitu kan. Jadi semua di dalam DPR itu satu suara gitu. Satu orang satu suara gitu. Dia nggak ada fraksi Gerindra apa, ya pasti yang berpihak kepada Gerindra gitu kan. Fraksi PKS pasti yang anti pemerintah gitu kan, pasti gitu kan. Udah gitu kan, udah ketebak gitu. Makanya bubarkan aja partai gitu. Ganti dengan apa gitu. BEM gitu loh. Ganti BEM aja gitu loh. Pilih BEM UI atau UIN atau UGM gitu aja, kayaknya lebih seru. Setuju ya kalian ya? Setuju ya. Tapi jangan bikin partai BEM juga ya. Partai BEM. Partai mahasiswa ya. Saya nggak sepakat gitu. Kita nggak akan habis bicara presidensial threshold, tahi lah semuanya cuma di forum-forum gini gitu. Ketua partai telepon, oke, kita sepakat 20%, semua 20%. Partai-partai ini kalau mereka bersatu punya semua narasi yang sama, ya udah selesai. Di DPR udah selesai, abang batas itu bisa hilang gitu. Tapi tandanya kalau masih ada, berarti mereka nggak mau kan? Ya udah, lain kali nggak usah ada anggota partai di sini. Gitu. Nggak usah itu, kosong semua bang. Kecuali Bang Fadli, Bang Fadli saya respect gitu ya. Emang respect Bang Fadli. Hah? Ibu juga anggota DPR? Saya nggak pernah lihat ya. Oh, fokus di Purwakarta. Fokus Purwakarta ya? Oh iya katanya fokus Purwakarta ya. Terus oke, setelah presidensial threshold, kemudian anak muda ini mau bermimpi apa sih? Gak ada mimpi anak muda itu bisa jadi presiden, terutama di daerah. Karena semua itu dibawa ke pusat, dibawa ke Pulau Jawa. Pak Luhut secara terang-terang udah bilang, dan saya setuju itu benar. Benar loh, yang bisa jadi presiden kita tuh mimpi paling tinggi jadi bos salusa, udah sampai segitu aja. Udah. Di sini ada yang orang Jawa, agak-agak. Ya selamat bermimpi untuk menjadi presiden, kalian aja yang bisa. Iya, kita nggak bisa. Kita batasan mimpi kalau nggak bawa salusa yang kades, sudah selesai itu. Sumpah, saya waktu SD ya, kalau kita waktu SD itu kan sering ditanya gitu ya, ada, kamu besar mau jadi apa, ya kan? Satu kelas saya jawab ingin menjadi bos salusa. Tidak ada yang bermimpi jadi presiden, tidak ada loh. Saya sedih di waktu itu sumpah. Cuma ya karena semua ikut bos salusa, saya juga bos salusa. Udah, biar suaranya korum gitu ya. Tidak ada satu yang melenceng, nanti di strap sama wali kelas gitu. Kalau beda sedikit pengen jadi presiden, kamu ini Papua lo keluar kamu dari kelas ini. Harus bos salusa lo kamu. Semua harus gitu. Karena memang semua politik di Indonesia ini berasal dari satu pulau Jawa. Makanya kalau ada isu-isu separatis, ya, isu-isu separatis, saya berharap ada isu separatis dari Jawa, gitu. Dari pulau Jawa, saya berharap gitu, biar keluar aja kita yang jadi Indonesia, gitu. Maksud saya, nggak bercanda ya, ada live lagi bangsa. Live ya? Oh enggak, usah dikip ya. Nanti dia bilang dituruh jadi separatis. Enggak, maksud saya begini loh. Iya, saya lupa. Suka keceplosan kak kalau gini-gini. Walaupun memang saya namanya Mamat Al-Gatiri, Pak. Kalau disingkat jadi Makar memang. Kalau disingkat Makar. Cuma gak Gary saya. Apa kalian? Gary saya. Gary, sumpah. Iya, Gary harga mati. Itu ini nama Twitter saya. 100% Jokowi, 100% NKRI. Biar aman. Biar aman. Iya, jadi kalau ada buzzer-buzzer pemerintahan, keywordnya kan pasti Pak Jokowi, NKRI kan? Saya udah tahu duluan. Ya. Mau kirim opini ke sini nih, mantap. Saya udah tahu duluan. Iya, biar aman gitu. Karena kalau pakai itu atau apa-nya pakai bendera merah putih itu udah otomatis aman tuh. ITE nggak kena tuh. Udah aman. Kalau Palestina kena ya. Hah? Bendera kubu sebelah.
Iya, dikotomi ya, memang goblok memang semua ya. Tangkap dong itu Denny Siregar, gitu-gitu tangkap dong. Kalau dituntut untuk tangkap itu. Abu Janda.